96. Clara wanita simpanan season I. Sebelum jam makan siang, Clara keluar dari apartemennya. Dia akan menemui Maureen untuk membicarakan perihal kerjasama itu. Clara melangkahkan kakinya menuju lift. Dia masuk ke lift setelah pintu lift terbuka. Di belakangnya, ternyata ada seorang pria yang kemudian ikut masuk ke dalam lift itu. Saat ini, di dalam lift itu hanya ada Clara dan pria itu. Tak ada pengguna lainnya. Pria itu memakai kacamata hitam dan setelan jas hitam. Dia tampak seperti seorang bodyguard. Melihat pria itu, membuat Clara teringat pada Dante yang pernah menjadi bodyguardnya lalu menghilang entah kemana. Clara pun merasa tak peduli akan hal itu. Dahi Clara berkerut ketika melihat kamera ponsel yang ada di tangan pria itu menghadap ke arahnya. Namun, karena tak ingin berprasangka buruk, Clara pun hanya diam. Mencoba menepis segala pemikiran buruknya. Bisa saja pria itu tengah melihat ponselnya. Dan bukan memotret dirinya. Lagi pula, Clara merasa dirinya bukan artis. Tak mungkin ada orang yang diam-diam mengambil potret dirinya. Ting. Pintu lift terbuka ketika sampai di lantai baseman. Clara keluar dari lift dan pria itu pun keluar dari lift. Pria itu tampak berjalan di belakang Clara. Dia beralih menuju sebuah mobil ketika Clara mulai memasuki mobilnya. Pria itu pun bergegas masuk ke mobilnya dan melajukannya ketika Clara sudah mulai melajukan mobilnya keluar dari area baseman apartemen. Lagi-lagi pria itu pun melajukan mobilnya mengikuti mobil Clara. Clara yang tak menyadari hal itu, tampak santai mengemudi seraya mendengarkan lagu kesukaannya. Sesampainya di restoran tempat Clara dan Maureen bertemu. Clara memasuki restoran. Dia menanyakan meja atas nama Maureen pada seorang resepsionis. Resepsionis itu kemudian mengantarakan Clara menuju salah satu meja. Rupanya, di sana sudah ada Maureen yang sudah menunggunya. Halo, saya Clara Wibisono. Apa Anda Nona Maureen? Sapa Clara seraya menyodorkan tangannya. Maureen berdiri. Dia menjabat tangan Clara. Ya, halo. Nona Clara. Saya Maureen, sekretaris dari pemilik perusahaan yang akan memakai outfit rancangan Anda. Ucap Maureen. Clara mengangguk seraya tersenyum. Dia duduk di hadapan Maureen. Maureen memberikan sebuah berkas dan meminta Clara membacanya dengan teliti. Di dalam berkas itu, terdapat penjelasan tentang kerjasama yang ditawarkan pada Clara. Di sana juga dijelaskan konsep pembuatan sebuah trailer dan outfit seperti apa yang dibutuhkan. Clara terdiam. Rasanya outfit dengan konsep seperti itu pernah dia buat dan masih tersimpan di dalam koleksi outfit miliknya. Outfit itu dia buat ketika di Amerika dan belum pernah dia tampilkan di acara fashion show manapun. Clara merasa, outfit itu amat cocok dengan konsep yang ada dalam pengambilan trailer sebuah resort hotel itu. Sebuah keberuntungan. Karena perusahaan itu amat tepat memilih dirinya. Outfit itu sudah siap dan dia tak perlu lagi mengerjakan apapun. Mungkin hanya perlu mengecek ulang saja. Jadi, resort hotel ini baru. Ya. Tempatnya di Bali. Ucap Clara. Clara tampak melihat foto-foto dari setiap sisi yang terlihat begitu menarik dari resort hotel tersebut. Entah mengapa. Dia terpikirkan suatu saat akan mendatangi resort hotel tersebut, apalagi dari resort hotel itu bisa melihat langsung pemandangan indah pantai Pandawa. Sungguh teknik promosi yang baik. Batin Clara. Mungkin orang lain takkan menyadari bahwa apa yang dilakukan Maureen adalah sekaligus promosi terhadap dirinya. Betul. Bagaimana? Mungkin ini terkesan mendadak, tapi ini semua permintaan langsung dari atasan saya. Dan saya yakin dia memilih Anda bukan tanpa alasan. Dia pasti mengakui kualitas rancangan Anda. Ucap Maureen. Clara tersenyum. Maureen pintar sekali merayunya. Tunggu dulu. Inikah bayaran untuk outfit saya? Tanya Clara seraya menunjukkan nominal di dalam berkas tersebut. Ya, betul, apa Anda keberatan? Tanya Maureen. Ya, jujur saja, outfit dengan konsep seperti ini
Memerlukan ketelitian dalam membuatnya. Apalagi, ini harus siap hanya dalam waktu kurang dari 1 minggu. Ucap Clara, sebetulnya. Nominal yang tertulis cukup besar bagi Clara. Hanya saja, dia tak ingin menyetujui nominal itu tanpa bernego terlebih dahulu. Jika dia langsung setuju dengan harga yang ada, bukan tak mungkin di lain waktu orang lain pun akan memberikan harga seenaknya. Tentu, ada harga untuk sebuah kerja keras dengan hasil berkualitas. Jadi, berapa harga yang Anda minta? Tanya Maureen. Tambahkan 30%. Maka saya setuju mengambil pekerjaan ini. Ucap Clara. Maureen tampak diam. Sesaat kemudian dia pamit dan mengatakan akan menghubungi atasannya lebih dulu. Maureen menjauhi meja Clara. Dia menghubungi nomor Bram. Ya, halo, ada apa? Tanya Bram begitu menjawab panggilan Maureen. Halo, Pak, bagaimana ini? Nona Clara meminta harganya ditambah 30%. Ucap Maureen, kenapa untuk masalah kecil seperti ini pun harus bertanya pada saya? Ucap Bram, jadi, saya harus bagaimana? Tanya Maureen bingung. Berikan saja apa yang dia minta. Ucap Bram. Belum sempat Maureen menjawab ucapan Bram. Bram sudah lebih dulu mematikan telepon itu. Maureen menghela napas kasar dan kembali menghampiri Clara. Baiklah, Nona Clara, atasan saya setuju. Ucap Maureen. Clara tersenyum. Baiklah, saya pun setuju. Ucap Clara sontak membuat Maureen terkejut. Maureen tak percaya Clara akan setuju. Desainer macam apa Clara? Pikirnya. Mungkinkah Clara sanggup menyelesaikan rancangan outfitnya hanya dalam 1 minggu? Pikirnya. Ah, benarkah? Selamat bergabung kalau begitu. Terima kasih Anda menyelamatkan saya dari kemarahan atasan saya. Hahaha. Maureen tertawa. Membuat Clara jadi terkekeh. Selesai membicarakan perihal kerjasama itu, Clara pun menandatangani surat kerjasama itu. Selain dia memiliki koleksi outfit sesuai konsep kerjasamanya, juga karena nominalnya bayarannya terbilang besar untuk Clara. Di sisi lain, Papi Bram terperanjat ketika terbangun dari tidurnya. Entah mengapa siang itu dia justru tertidur padahal sebelumnya dia tengah bekerja. Mungkin karena terlalu lelah, pikirnya. Namun, yang membuatnya heran, sudah beberapa tahun terakhir ini dia selalu bermimpi yang sama. Di mimpinya, dia seakan melihat seorang anak kecil yang tak jelas wajahnya. Anak itu selalu memanggilnya dengan sebutan kakek. Dia sendiri tak mengerti mengapa selalu memimpikannya anak itu. Padahal dia hanya memiliki 1 cucu dari Bram. Hasil pernikahan Bram bersama Anita. Tak lama masuklah sebuah pesan. Papi Bram pun membuka pesan tersebut. Dia melihat foto-foto yang ada di dalam pesan itu. Di sana tertulis sebuah penjelasan tentang seseorang yang berada dalam foto tersebut yang kemudian membuatnya terdiam. Seketika jantungnya berdegup kencang setelah membacanya. Papi Bram menghela napas panjang. Dia merasa apa yang tertulis di penjelasan itu ada kaitannya dengan apa yang selalu dia impikan sejak beberapa tahun belakangan ini. Hatinya merasa terenyuh setelah membaca pesan itu. Helaan napasnya terasa berat, hingga membuatnya merasa sesak. Mungkinkah dia? Papi Bram mengusap wajah kasar. Hatinya benar-benar gelisah dan dia harus segera menemui seseorang. Di kantor Bram. Maureen sampai di kantor Bram. Dia memasuki ruangan Bram. Senyuman tersungging di sudut bibirnya membuat dahi Bram berkerut seketika. Ada apa denganmu? Tanya Bram bingung. Coba tebak. Pak, saya membawa kabar apa? Tanya Maureen. Bram memicingkan tatapannya. Dia beralih melihat layar laptopnya. Jangan bermain teka-teki dengan saya, Maureen. Katakan. Ada apa? Tegas Bram. Maureen menyerahkan sebuah berkas pada Bram. Dan Bram mengambilnya. Bram membuka berkas itu. Seketika dia tersenyum. Sudah kuduga. Aku mengenal Clara. Dia akan tergiur dengan tawaran uang yang banyak. Batin Bram tersenyum senang.
Bram sudah memikirkan sesuatu untuk menghadapi Clara nanti. Saat ini dia takkan melakukan apapun. Bram mengambil sebuah cek. Dia menuliskan nominal uang di sana dan memberikannya pada Maureen setelah menandatangani cek tersebut. Itu untukmu, ucap Bram. Maureen mengambil cek itu dan melihat nominal yang tertera di dalamnya. Maureen terperangah melihatnya. Dia lantas melihat Bram. Anda yakin, Pak? Ini 1 bulan gajiku, ucap Maureen tak percaya. Ya, anggap saja bonus untukmu, ucap Bram seraya tersenyum. Maureen tersenyum. Tentu saja dia senang mendapatkan cek itu. Sebetulnya, Maureen tak mengharapkan uang dari Bram. Bram tak memarahinya saja, dia sudah sangat bersyukur. Tak disangka Bram justru memberikannya uang sejumlah 1 bulan gajinya. Terima kasih, Pak. Saya permisi dulu, ucap Maureen dan keluar dari ruangan Bram. Bram terdiam melihat tanda tangan Clara di berkas kerjasama itu. Dia sudah mendapatkan cara untuk bertemu Clara. Tinggal menunggu informasi dari orang kepercayaannya. Rasanya tak sabar. Dia ingin segera tahu di mana anaknya kini berada. Jika dipikir-pikir, anaknya sudah tumbuh seusia Bril. Buah hatinya bersama Anita. Setelah tahu keberadaan anaknya, maka Bram berniat mengambilnya. Dia berpikir, Bril akan merasa senang jika memiliki teman bermain. Bram juga tetap pada pendiriannya. Dia tak ingin anaknya bersama Clara terus diasuh oleh wanita seperti Clara. Jika saja Bram mampu, maka ingin rasanya melenyapkan Clara karena berani meninggalkannya tanpa mengatakan apapun. Dia bisa saja menyewa pembunuh bayaran. Uang akan menutupi segala bukti kejahatannya. Sayangnya, meski membenci Clara, Bram tak bisa melakukan semua itu. Bersambung. Jangan lupa subscribe, like, komen dan bagikan ke teman-teman semua. Zangelnuts Novel.